Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Elviasari dengan NIM 8603-52455. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial online dengan matkul filsafat ilmu. Soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jawabannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Filsafat ilmu menjaga ilmu pendidikan agar tidak asal-asalan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menjaga identitas. Menegaskan bahwa objek pendidikan adalah manusia yang dibimbing menuju dewasa, bukan mesin. Jadi pendidikan punya ilmu sendiri. Yang kedua, menjaga keilmiahan lewat ontologi, epistemologi, dan metodologi. Filsafat ilmu memastikan teori dan riset pendidikan pakai data valid, logika benar, dan metode bisa diuji. Yang ketiga, menjaga nilai lewat aksiologi. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tetap etis, logis, dan jelas tujuannya. Memanusiakan manusia bukan sekedar mengejar nilai atau akreditasi. Intinya, filsafat ilmu bikin ilmu pendidikan punya pakar, kompas, dan bisa mempertanggungjawabkan. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jawabannya, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu bukan cuma menerima filsafat ilmu, tapi juga jadi mesin yang memperkuat perkembangannya, hubungan timbal balik. Pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu dengan 3 cara, yaitu yang pertama, mencetak pemikir kritis. Siswa dan guru dilatih bertanya, menganalisis, dan merefleksi. Dari sinilah lahir orang-orang yang mengembangkan filsafat ilmu. Yang kedua, menjaga nilai dan etika. Pendidikan menanamkan kejujuran intelektual, kebenaran, dan kemanusiaan. Ini jadi rambu agar filsafat ilmu tidak melenceng jadi logika kosong atau pembenaran kekuasaan. Yang ketiga, jadi tempat uji coba. Kelas dan sekolah jadi laboratorium nyata. Teori filsafat ilmu diuji di lapangan, lalu direfleksi, perbaiki lagi. Singkatnya, pendidikan yang hidup bikin filsafat ilmu ikut hidup dan berkembang. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Jawabannya, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena pakai 3 pisau untuk membedah masalah pendidikan sampai ke akar. Yang pertama, ontologi, memotong kekaburan konsep, nanya, masalahnya sebenarnya apa? Contohnya, malas belajar, itu sifat siswa atau akibat pembelajaran yang tidak, biar nggak salah target. Yang kedua, epistemologi, memotong klaim lemah, nanya, kita tahu itu benar dari mana? Contohnya, metode X berhasil, buktinya valid enggak, datanya cukup enggak, biar enggak tertipu klaim asal-asalan. Yang ketiga, aksiologi, memotong solusi tidak etis, nanya solusi ini layak dan bermoral enggak? Contohnya, pasang CCTV di toilet memang cegah bullying, tapi melanggar privasi siswa, jadi layak enggak dipakai.
Intinya, tanpa 3 pisau ini kita cuma lihat gejala. Dengan 3 pisau ini kita bisa bedah akar masalah, asumsi salah, dan lemah, tujuannya melenceng. Jawabannya, filsafat ilmu nggak cuma teori. Dia pakai diam-diam tiap kali kita bikin kebijakan, susun kurikulum, atau ngajar di kelas. Ini contoh konkretnya. Contoh singkat penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, kebijakan merdeka belajar, yaitu ontologi. Siswa dilihat sebagai manusia merdeka, bukan wadah kosong. Epistemologi, mutu tidak diukur dari standarisasi, tapi dari keberagaman konteks. Aksiologi, tujuan jadi memerdekakan siswa, bukan sekedar nilai tinggi. Yang kedua, kurikulum merdeka, yaitu ontologi, pengetahuan, hasil konstruksi siswa, bukan hafalan buku. Yaitu epistemologi, bukti paham dilihat dari portofolio dan proyek, bukan hanya ujian. Aksiologi, nilai kolaborasi dan karakter lebih diutamakan dari kompetensi. Hasil kurikulum lebih ringkas, fokus ke capaian pembelajaran. 3. Pembelajaran inkuiri di kelas IPA. Ontologi, siswa dianggap aktif menemukan ilmu, bukan penerima pasif. Epistemologi, pengetahuan sah kalau ditemukan sendiri lewat observasi dan hipotesis. Aksiologi, ditanamkan nilai rasa ingin tahu dan kejujuran data. Hasil, guru kasih masalah nyata, siswa yang cari jawabannya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.